kembali lagi dengan saya di sini Christine Monica. Kali ini saya akan membawakan materi mata perkuliahan Sistem Informasi Manajemen dengan subjudul pembahasan pengembangan Sistem Informasi Manajemen. Yuk langsung saja kita simak video berikut ini. Materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah A. Pengertian pengembangan sistem. 1. Ketidakberesan. 2. Pertumbuhan organisasi. B. Prinsip pengembangan sistem. D. Siklus metode dan teknik pengembangan sistem. C. Proses pengembangan sistem. 1. Analisis sistem. 2. Rasio analisis sistem. 3. Menentukan luas analisis sistem. 4. Desain sistem. 5. Implementasi sistem. D. Siklus metode dan teknik pengembangan sistem. E. Penyebab kegagalan pengembangan sistem. F. Keterlibatan user dalam pengembangan sistem. A. Pengertian pengembangan sistem. Pengembangan sistem atau system development dapat berarti menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Sistem yang lama perlu diperbaiki atau diganti disebabkan karena beberapa hal. Adanya permasalahan yang timbul di sistem yang lama dapat berubah. Ketidakberesan ini dapat berupa A. Kecurangan disengaja yang menyebabkan tidak amannya harta kekayaan perusahaan dan kebenaran dari data menjadi kurang terjamin. B. Kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja yang juga dapat menyebabkan kebenaran dari data kurang terjamin. C. Tidak efisien operasi. D. Tidak ditaati kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. A. Pertumbuhan organisasi. Pertumbuhan organisasi yang menyebabkan harus disusunnya sistem yang baru. Pertumbuhan organisasi diantaranya adalah kebutuhan informasi yang semakin luas, volume pengolahan data semakin meningkat, perubahan prinsip akuntansi yang berubah. Prinsip-prinsip pengembangan sistem. 1. Sistem yang dikembangkan adalah untuk manajemen. 2. Sistem yang dikembangkan adalah investasi modal yang besar. 3. Sistem alternatif yang ada harus diinvestasi. 4. Investasi yang terbaik haruslah bernilai. 5. Sistem yang dikembangkan memerlukan orang yang terdidik. 6. Tahap kerja dan tugas yang dilakukan dalam proses pengembangan sistem. 7. Proses pengembangan sistem tidak harus uruf. 8. Jangan takut membatalkan proyek. 9. Dokumentasi harus ada untuk pedoman dalam pengembangan sistem. C. Proses pengembangan sistem. Peningkatan ini berhubungan dengan features. Menurut Jogianto 2001 yaitu sebagai berikut. 1. Performance atau kinerja. 2. Informasi. 3. Ekonomi. 4. Kontrol. 5. Efisien. 6. Service. Satu sistem yang akan diterapkan dalam suatu organisasi biasanya akan melalui tahap-tahap sebagai berikut. 1. Analisis sistem. Analisis sistem merupakan suatu upaya untuk mencari secara spesifik hal-hal yang dibutuhkan dalam suatu sistem, baik pemakaian sistem maupun ruang lingkup pekerjaan sistem. Dalam melakukan analisis sistem, seorang analisis sistem harus melakukan penelitian secara umum sebelum melakukan analisis secara terperinci. Rasional analisis sistem. Terdapat beberapa pertimbangan kenapa diperlukan analisis sistem dalam suatu organisasi. Pertimbangan tersebut antara lain 1. Problem solving. 2. New religion. 3. New politik. 4. New teknologi. 5. System improvement. 3. Menentukan luas analisis sistem. Analisis sistem merupakan kegiatan yang dimaksud untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman umum. 4. Desain sistem. Desain merupakan upaya untuk menggambarkan, merencanakan, pembuatan sketsa atau penyusunan elemen-elemen menjadi suatu kesatuan yang utuh.
5. Implementasi sistem. Desain sistem yang sudah dipilih, baik itu untuk mengisi sistem baru maupun mengganti sistem yang lama, dalam penerapannya perlu dilakukan secara hati-hati. Hal ini berkaitan dengan kemungkinan kerjanya kendali yang sifatnya praktis yang belum terpikirkan dalam model desain yang dipilih. D. Siklus, metode, dan teknik pengembangan sistem. Dalam pengembangan sistem informasi kita mengenai adanya siklus sistem informasi. Pada perkembangan selanjutnya banyak profesional sistem informasi yang mengatakan bahwa siklus sistem informasi ini sudah tidak dapat digunakan lagi dan diganti kedudukannya dengan diperkenalkannya teknik-teknik dan metode penggunaan sistem informasi yang baru. Sedangkan sebagai yang lain mengatakan bahwa siklus sistem informasi masih tetap ada dan keberadaannya dilengkapi dengan adanya teknik yang dan metode lain. Sebab kegagalan pengembangan sistem. 1. Kurangnya penyelesaian pengembangan sistem. 2. Kelalaian menetapkan kebutuhan pemakaian dan melibatkan pemakaian sistem. 3. Kurangnya sempurnanya evaluasi kualitas analisis biaya. 4. Adanya kerusakan dan kesalahan rancangan. 5. Penggunaan teknologi komputer dan perangkat lunak yang tidak direncanakan dan pemasangan teknologi tidak sesuai. 6. Pengembangan sistem yang tidak dapat dipelihara. 7. Implementasi yang dirancang dilaksanakan kurang baik. Keterlibatan user dalam pengembangan sistem. 1. Kebutuhan user. 2. Pengetahuan atau kondisi lokal. 3. Keengganan untuk berubah. 4. User merasa terancam. 5. Meningkatkan alam demokrasi.